Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi fi taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pertama mari kita bersyukur pada Allah. Pagi hari ini kita kembali bisa diberi waktu oleh Allah untuk menambah amal kebaikan, untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Karena tanpa berbuat baik, manusia ini hanya menjadi produsen kotoran. Tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu produsen kotoran. Sampai yang namanya tubuh manusia itu jadi bisnis besar sebenarnya. Dari sejak rambut, ya, itu bisnis sampo dan sebagainya, kan isinya bersihin kepala kita, ketombe kita, ya, minyak kepala kita. Kemudian turun ke bawah wajah, gitu ya, berapa banyak produk yang hanya untuk bersihin muka. Ke telinga, gitu ya. Telinga kita itu produsen kotoran yang kalau nggak dibersihin mesti ya kotor semua. Ke hidung kita, ya, ke mulut kita, ya, dari bisnis pasta gigi, odol dan sebagainya, gitu ya. Turun ke badan kita, ya sabun, ya shower, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu semuanya diproduksi, ya, untuk membersihkan kotoran-kotoran hasil ya dari tubuh kita saja. Sehingga banyak perusahaan besar hanya untuk membersihkan kotoran manusia, belum yang diisi perut kita. Itu kita kemana-mana bawa kotoran, ya. Makanya kemarin ada yang bikin kuis, apa yang kalau dibawa tidak najis, kalau disentuh malah najis, gitu. Itu apa? Kotoran manusia. Jadi kalau sholat dibawa-bawa malah nggak najis, kan di perut manusia ini ada kotorannya, gitu. Tapi kalau udah keluar disentuh najis, gitu ya. Itulah manusia. Nih, pada hakikatnya semua yang dihasilkan tubuhnya itu kotoran, sehingga banyak orang kaya hanya karena ingin membersihkan kotoran manusia dari rambutnya, kulitnya, hidungnya, telinganya, ya tadi tuh, ya dari arah depan belakang, ya dubur dan kubul ini kotoran semua. Maka kalau tidak menghasilkan kebaikan, ya dari amal-amalnya, itu manusia ya hanya biang kotoran saja. Ya sudah tubuhnya penghasil kotoran, amalnya juga menghasilkan amal-amal yang kotor. Ya, sehingga ya tidak ada kompensasi. Ya kita bolehlah kotor, ya memang rambut kita menghasilkan kotoran, kulit kita, ya hidung kita, ya seluruh badan kita itu penghasil kotoran yang harus kita tutupi, entah parfum, entah sabun, entah apa, kita selalu tutupi tiap hari, gitu ya. Tetapi kalau dengan itu, dengan badan yang seperti itu kita berbuat amal kebaikan, yaitu kompensasinya itu. Kompensasi menjadi manusia itu menjadi mulia itu karena amal kebaikannya. Nah, makanya kita tiap pagi ya masih dibangunkan oleh Allah SWT, kemudian mendapatkan waktu. Ini adalah kesempatan untuk menambah amal. Ya, karena kalau tidak, kita ini kotor dari semua segi. Ya, dari jasadnya, ya, terus belum lagi amalnya, wah ini luar biasa. Makanya mungkin bapak-bapak juga pernah mengalami, gitu ya, kalau ada jenazah diinepkan, gitu, itu kan baunya udah luar biasa, sehingga harus berlapis-lapis, ya, dikasih pewanginya itu dari kafannya, belum minyak wanginya, belum kapur barusnya, belum sampai dimandikan aja harus berapa kali guyuran, gitu. Itu menunjukkan manusia ini memang biang kotoran. Makanya yang memperindah kita adalah amal-amal kebaikan kita. Nah, semoga Allah SWT
memberikan taufik untuk kita agar senantiasa bisa menghasilkan kebaikan dari waktu yang kita masih diberikan kepada kita. Selanjutnya kita masuk surat Al-Qamar, kemarin sampai ayat ke 22 ya. Kita masuk ke kaum Samud, kemarin kaum Ad. Ayat 23 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat Samud bin nuzur wa qalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzdzabun asyir. Saya'lamuna ghadan manil kadzdzabul asyir. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Wa nabbihum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'adha faqar. Wa kaifa kana 'adzabi wa nudhur. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Kadzabat Samud bin nuzur. Telah mendustakan Samud, ini kaum, satu kaum namanya kaum Samud, bin nuzur, terhadap peringatan-peringatan. Faqalu, mereka berkata, abasyaron, apakah seorang manusia biasa, minna, dari kalangan kami, wahidan, sendirian, ya, nattabi'uhu, kami harus mengikutinya. Maksudnya Nabi Soleh, ya, apa ini orang cuma manusia biasa dari kalangan kami, sendirian, kami harus mengikutinya. Inna, sesungguhnya kami, idzan, kalau begitu, kalau ngikutin orang yang satu ini, lafi dhalali wa su'ur, sungguh berada dalam dhalal, kesesatan, wa su'ur, dan kegilaan. A'ulqiya zikru, adakah diturunkan azikru, zikru itu wahyu, alaihi, atasnya, atas Nabi Soleh itu, atau orang yang satu tadi itu, mimbainina, di antara kami, dari antara kami, bal, bahkan huwa, dia Nabi Soleh, maksudnya ini tuduhan orang kaum Samud ya, bal huwa, bahkan dia kadzdzabun asyir, seorang yang pendusta, asyir, yang sombong. Ini klaimnya orang-orang bangsa Samud. Saya alamuna, sungguh akan mengetahui, godan, besok, ya, man, orang yang al-kazab, yang berdusta, al-asyir, dan juga sombong. Maksudnya ini tanggapan Allah. Oh, kalau gitu mereka akan tahu siapa yang sombong dan siapa yang pendusta nantinya. Inna, sesungguhnya kami, mursilun naqati, mengutus atau mengirim nakoh. Nakoh itu unta betina. Ya, detailnya itu unta betina yang besar, yang bunting, yang sedang ya hamil gitu ya. Fitnatan lahum, sebagai ujian buat mereka kaum Samud. Jadi ujiannya kaum Samud itu dikirim unta betina. Fartaqibuhum, maka tunggulah mereka, wastabir, dan bersabarlah. Wa nabihum annal ma, dan beritahukan pada mereka bahwasanya air itu kismatun, dibagi, ya, bainahum, di antara mereka. Jadi maksudnya dibagi jadwal minumnya, ya, satu hari dibagi untuk ontanya, satu hari dibagi untuk orang-orang atau kaum Samud. Kullu syirbin, tiap-tiap syirbin, ya, tiap-tiap antrian minum itu muhtadar,
orangnya harus hadir. Jadi ngantri minuman. Antrinya itu gantian sama onta. Nanti ada ceritanya ini. Fanadau sahibahum. Fanadau, maka kaum Samud itu mereka memanggil sahibahum. Sahibahum itu kawan. Maksudnya ya dari kalangan mereka itu ada yang dipanggil. Fata'ata, maka sahibahum ini menangkap fa'akor dan menyembelih onta tersebut. Fakaifa kana azabi wa nuzur, maka alangkah dahsyatnya azabi, siksaku, wa nuzur, dan peringatan-peringatanku. Inna, sesungguhnya kami arsalna, kami mengutus alaihim, atas mereka kaum Samud, soihatan wahidatan, suara yang keras yang satu, maksudnya suara yang sekali tapi keras sekali, hanya sekali saja disamber sama suara yang keras. Fakanu, maka mereka kaum Samud itu kahashimil muhtadir. Kahashimil muhtadir, hashimil muhtadir itu seperti rumput-rumput yang, jadi digambarkan oleh ahli tafsir, hashimil itu seperti rumput-rumput kering. Muhtadir itu ada yang menyebutkan yang terbakar terus hancur, tertiup angin. Ada yang menyebutkan kahashimil muhtadir itu seperti rumput kering yang habis dimakan binatang ternak terus disapu, disingkir-singkirkan di pojokan gitu ya. Jadi udah habis gitu ya. Kemudian diakhiri dengan walaqad yasarnal qur'ana lidzikri hal mim mudzakir. Ini kita pernah bahas kemarin ya, tapi memang setiap mengisahkan satu kaum selalu diakhiri walaqad yasarna, dan sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini lidzikri, untuk menjadi peringatan. Wahal mimudakir, maka adakah dari orang yang mau mengambil peringatan. Ini kalau memperhatikan surat Al-Qamar ya, kita melihat ayatnya unik ya. Uniknya itu akhir ayat itu biasanya kalau ayat Al-Quran itu panjang dengan amat arid li sukun ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, panjang belakangnya itu ya. Tapi dari sejak awal sampai akhir surat Qamar ini pendek-pendek ya, dan hampir semuanya ditutup dengan huruf ro ya, bisa diperhatikan gitu ya. Ya, dari sejak ayat 1 sampai terus itu akhirnya itu adalah huruf apa? Ro. Idza ikarabati saati wa syaqal qamar ya. Wa iyaro ayata yuridu wa yaqulu sihru mustamir ya. Kemudian yang ketiga itu mustakir, ayat keempat musdajar, ayat kelima nuzur ya, ayat keenam nukur, dan itu bukan mat arid li sukun, pendek-pendek ya. Jadi memang unsur bahasa dan syairnya itu luar biasa, apalagi belum pesannya, pengambilan diksi katanya juga bagus-bagus. Nah inilah mukjizat Al-Quran, yang manusia itu nggak bisa bikin kayak gini. Ini pasti dari Allah. Nah, perlu diketahui dulu kaum Samud itu adalah bangsa Arab ya. Sekarang kotanya itu ada di sebelah utara Madinah, jaraknya sekitar berapa ratus kilo gitu ya, ada yang nyebut 200-an sampai 300-an kilo dari Madinah ya. Itu ada wilayah namanya Al-Ula yang merupakan kotanya Nabi Soleh, itu jadi tempat wisata kalau sekarang. Al-Ula itu tempat wisata yang disebut sebagai Madainus Soleh. Madain itu kota-kota, jamak dari Madinah ya, Madain. Nah itu kota-kota dari Nabi Soleh, Madaini Soleh. Nah itu sekarang cuma tinggal batu-batu besar yang diukir-ukir yang menjadi tempat tinggal dari bangsa Samud dulunya ya. Karena memang keunikan mereka itu adalah orangnya kuat-kuat yang bisa menatah batu ya, itu menjadi tempat tinggal, seperti budaya orang Nabatea. Nabatea itu di Yordan
Ya, kaum Nabatea Yordan itu peninggalannya sekarang kota Petra itu ya. Kota Petra itu yang ada bangunan besar ya, diukir di gunung ya, itu biasa juga jadi tempat wisata. Tapi tempatnya Nabi Soleh bukan itu. Walaupun kalau pas lagi googling itu seringkali kota Petra yang ditunjukkan, bukan, itu bukan tempat tinggalnya kaum Samud. Kaum Samud itu tinggalnya di ya masih di Saudi Arabia, di Al Ula tadi itu Madainus Soleh, dan tempat tinggal mereka saat ini masih ada kosong, tapi kotanya terdiri dari gunung-gunung yang ditata dan itu jadi tempat wisata, menjadi warisan UNESCO. Nah, itu adalah tempat tinggalnya kaumnya Nabi Soleh. Di sini percakapan mereka direkam oleh Allah singkat. Ya, kalau yang agak lebih panjang lagi itu terpisah-pisah di surat-surat yang lain. Tadi salah satunya dibaca oleh Pak Mukson ketika imam, surat Asy-Syams gitu ya. Surat Asy-Syams itu juga menceritakan tentang Nabi Soleh gitu kan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talah dan seterusnya ya. Itu ada ayat kazzabat samudu bitok waha idzim ba'asa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha ya fakadzabu faqaruha fatamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Nah, itu kisah Nabi Soleh sama persis dengan yang ayat ini ya. Jadi Nabi Soleh ini adalah lahir di kalangan kaum Samud. Makanya kalau di surat Syu'ara kemarin akhohum soliha ya, saudara mereka, maksudnya saudara mereka itu ini adalah dari bangsa itu, lahir dari kalangan bangsa Samud. Jadi Nabi Soleh itu juga kaum Samud ya, kaum Samud juga, karena memang Nabi itu diambil dari keturunan ya bangsa yang diutus di sana. Ya, Nabi Nuh ya dari kalangan umatnya, Nabi Yunus, ya Nabi Soleh, Nabi Hud. Kemarin Nabi Hud yang ya, kaum Ad, sekarang kaum Samud. Makanya seringkali di dalam surat itu kaum tersebut nabi tersebut menyeru pada kaumnya ya qaumi, karena dirinya bagian dari kaum tersebut. Ya kaum, wahai kaumku, karena ya dia ya kaum juga gitu ya. Kecuali satu nabi. Ya, kecuali satu nabi tidak menggunakan kata ya qaumi. Yaitu dimuat di surat Sof, yakni Nabi Isa alaihi salam. Ya, kenapa? Nabi Isa itu nggak punya bapak dari kalangan Bani Israel. Maka seruan Nabi Isa kepada Bani Israel bukan ya qaumi. Ya, walaupun dia lahir di tengah-tengah Bani Israel. Ya, Nabi Isa itu kalau nyebut Bani Israel itu ya sebutannya ya Bani Israel. Ya, itu Nabi Isa, itu di surat Sof. Makanya seruan Nabi Musa dan seruan Nabi Isa di surat Sof itu beda. Ya, di ayat yang ke berapa tuh 45 itu. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi limatu zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Nabi Musa itu bilang, wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Nah, jadi sebutannya ya qaumi. Tapi begitu ayat selanjutnya, wa isqala Isa ya, ibni Maryam itu ya bani Israel. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Ya, jadi Nabi Isa menyeru kepada umatnya itu bukan ya qaumi. Kalau Nabi Musa ya qaumi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu tidak punya nasab yang ke Bani Israel. Itu sebagian ulama tafsir menyebut begitu. Makanya Nabi Soleh ini kalau nyebut kaumnya ya qaumi. Itu di banyak ayat seperti itu juga. Nah, tapi justru karena lahir di tengah kaumnya, kaum Samud ini malah meremehkan nabinya. Kenapa? Karena dari sejak lahir sampai gede, ya mereka itu menyaksikan kelahirannya, besarnya, dibesarkan oleh siapa dan sebagainya itu tahu. Ya, jadi makanya mereka bilang ya faqalu abasyarom minna,
wahidan nattabi'uhu. Mereka berkata, lah mosok kita ngikutin satu orang ini, aku ngaku nabi lagi, gitu ya. Aul zikru alaihi min bainina, loh apa dia nerima wahyu? Maksudnya zikru itu wahyu atau peringatan atau tanda kenabian. Nah disinilah kemudian kaum Samud itu meminta bukti, ya, karena dari sejak kecil kan Nabi Soleh itu ya bahkan dididik, dan di dalam riwayat beliau itu adalah kelahiran bangsawan, jadi masih termasuk kaum bangsawan di kaum Samud itu. Dan bahkan awal-awalnya dia itu dengan para pemuda-pemuda yang tinggal bersama kaum Samud itu menjadi pemuda harapan kaum, ya, pemuda, kalau sekarang pemuda harapan bangsa gitu ya. Kalau dulu ya pemuda harapan dari kaum disebutkan di dalam Al-Quran sebagai marjuan. Marjuan itu pemuda harapan. Nah itu sudah digadang-gadang, oh ini generasi penerus nanti yang akan meneruskan tradisi mereka. Tapi ternyata di tengah jalan beliau Nabi Soleh itu dipilih oleh Allah mendapatkan wahyu untuk menyebarkan risalah kepada kaum Samud. Nah umatnya nggak percaya. Nah sehingga karena mereka tahu ini kan anak kemarin sore kita aja ikut miara dia ganti popoknya atau apalah dia omongan mereka itu kepada Nabi Soleh, akhirnya mereka ini ketika didakwai nantang. Ini nantangnya, lo kamu ngaku nerima wahyu, terus ngatur-ngatur kita, katanya kita nyembah Tuhan yang salah, katanya kita ini dolim, katanya ini kita ini oke, gitu kan? Walaupun di dalam hati mereka menganggap Nabi Soleh itu pendusta dan sombong, maka mereka kemudian nantang. Salah satu tantangan dalam riwayat itu mereka mengatakan, kalau kamu benar Nabi, ya sudahlah, tapi datangkan bukti. Nah, buktinya apa? Ya, kalau kamu adalah Nabi. Nah, sehingga mereka mengajukan syarat. Saya akan percaya kamu, Soleh, asalkan, ya, kamu keluarkan. Jadi ini nyusun syarat yang mereka yakini tidak mungkin. Jadi bikin syarat yang mereka yakini tidak mungkin. Maka ya dibikin yang namanya syarat tidak mungkin itu kan yang harus yang tidak masuk akal. Ya fungsinya biar melecehkan Nabi Soleh kalau dia itu bukan Nabi. Ya karena ngaku-ngaku Nabi ya udahlah. Ya, asalkan ada syaratnya. Nabi Soleh bilang oke, syaratnya apa? Gitu, biar saya diakui ini syaratnya apa? Ya sudah gini aja. Ya kalau Tuhan kamu itu yang ngirim kamu wahyu itu benar maha kuasa, maha ini dan sebagainya lah. Kita ini kan orang-orang yang dengan Tuhan kita itu bisa punya kemampuan natah gunung, ya ngukir apa itu jadi ukiran yang bagus, jadi kayak rumah mewah dan sebagainya. Kalau gitu gini aja. Kalau Tuhan kamu lebih perkasa, ini ada batu besar. Satu tebing itu ada batu besar. Gitu kan. Sekarang minta pada Tuhan kamu sebagai bukti kalau kamu itu nabi, ya, dari batu ini tolong keluarkan unta betina. Ya, mereka memberi syarat itu hanya unta betina. Unta betina yang buntingnya 10 bulan. Ya, buntingnya 10 bulan. Dan unta itu harus besar, gemuk dan berbulu. Wah, ini kan susah gitu. Jadi syaratnya itu detail, ya detail ya, tidak hanya sekedar keluarkan onta, enggak, onta yang gemuk, ya, yang berbulu, gitu ya, bulunya tebal, kemudian besar dan bunting 10 bulan, buntingnya pun juga 10 bulan. Saya nggak tahu onta itu kalau hamil berapa, kalau orang kan 9 bulan, ini onta ini bunting 10 bulan. Jadi memang dibikin syarat yang seakan-akan udah mudah-mudahan nggak bisa, kan? Dan mereka yakin ini nggak bisa, orang nih bukan nabi, ini nabi gadungan ini, gitu. Menurut mereka begitu. Nah maka dibuatlah perjanjian. Baik, saya turuti tapi janji kalau benar terwujud kalian beriman. Oh iya, kami beriman. Oh ada sudah songong. Makanya di sini saya lamuna godan manil kazabul asyir. Besok kalian akan tahu. Ya godan itu besok pagi.
Maksudnya besok kalian akan tahu siapa yang sombong dan siapa yang merasa dirinya itu katanya apa namanya pendusta. Karena Nabi Soleh itu dikatakan bal huwa kadzabun asir. Nabi Soleh itu pendusta dan sombong. Oke, gitu kan. Makanya ditantang. Kalau saya sombong dan apa namanya pendusta, gimana kalau benar? Syaratnya apa kalau benar ini? Ya, dikasih syarat tadi itu kan. Kemudian kalau memang kalian meragukan, kalau saya turuti mau beriman, mau beriman. Nah, makanya dikasih syarat. Kalau ini syaratnya benar-benar terrealisasi, kalian beriman, beriman. Nah, akhirnya kita tunggu besok. Besok semuanya menyaksikan di batu besar yang di dekat tebing itu untuk dilihat apakah permintaan mereka dituruti atau tidak. Nanti akan tahu siapa yang pendusta dan siapa yang sombong. Nah, maka inilah ujiannya kaum Samud. Benar-benar dari batu itu terbuka keluar unta yang dimaksud. Persis presisi dari permintaan mereka itu benar-benar keluar. Orang-orang ini ya terkaget-kaget. Ya heran, loh ini benar. Tapi justru disitulah mulai ujian besarnya. Ya, karena apakah mereka itu tetap mendustakan dan tetap sombong? Sombong itu menolak kebenaran. Karena divisi sombong itu Nabi menyebutkan dua. Batrul haq ya wa ghamdun nas. Menolak kebenaran dan memandang rendah manusia itu sombong. Jadi kalau sampai kemudian sudah dituruti syaratnya kok tetap tidak mau beriman, berarti mereka sombong ya, dan berarti mereka itu kazab itu pendusta. Lah kan mereka yang minta sendiri ya, mereka meminta syarat yang nggak mungkin dan ternyata mungkin ya. Dari sinilah ya, kalau mereka itu mendustakan, maka sebenarnya penyakit kaum Samud ini juga diderita oleh kaum-kaum selanjutnya, bahkan termasuk kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang yang nantang-nantang, kalau agama Islam benar, coba buktikan begini-begini, itu udah basi. Ya, umat terdahulu itu sudah minta yang lebih aneh. Ya, tapi ketika ditunjukkan ujiannya, apakah mereka mau beriman atau tidak? Nah, kaum Samud itu menjadi bukti. Ternyata begitu untanya keluar, mereka itu masih ya tadinya terkagum-kagum terus nurut, tapi nurutnya terpaksa. Ya karena gengsi gitu ya, karena udah waduh, wah bener ini ternyata, tapi ini pasti ada ininya ini ada ini. Nah diuji karena memang sebelum unta itu dikeluarkan ada syaratnya. Nanti kalau minum unta ini harus dikasih waktu. Namanya unta kan Nabi saja ketika mengajarkan adab minum itu kita diajari jangan minum seperti onta. Nah, onta minum itu kayak apa? Sekali nyucup itu tidak lepas sebelum kenyang. Dan onta itu punya kantong air yang luar biasa besar. Ya, sehingga para musafir itu kalau terdesak ya berhari-hari tengah padang pasir kehabisan air minum, ya salah satu jalan keluarnya itu membunuh ontanya terus ngambil kantong minumnya. Ya dagingnya dimakan, kantong minumnya itu diambil karena itu bisa awet berhari-hari berminggu-minggu tanpa minum. Makanya anatomi onta itu dahsyat sehingga sampai di satu surat saja Allah SWT menantang orang, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak menyaksikan bagaimana onta itu diciptakan? Lihat anatominya. Betapa Allah menciptakan sesuai dengan iklim dan juga sesuai dengan lingkungannya. Nah, termasuk salah satunya itu adalah kantong air yang besar. Makanya Nabi menasihatkan kalau minum jangan seperti onta, sekali nyucuk glok 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 sambil bernafas di dalam bejana atau di dalam gelasnya. Ini glok 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 sekali tenggak selesai, itu nggak boleh gitu ya. Sunahnya itu makruh, itu makruh. Sunahnya minum gitu ya, bismillah taruh ya, alhamdulillah terus bismillah minum sampai 3 kali, nah sisanya habisin ya, itu minimal 3 kali itu bismillah alhamdulillah bismillah, itu disunahkan oleh Rasulullah. Nah
Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi itu, Mutawalli Asy'arawi, beliau itu menasihatkan ini adalah jadi kalau pengen minuman kita menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk taat, caranya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar minum terus malah jadi anyang-anyangan atau malah jadi diabetes yang kencing terus gitu ya. Cara minumnya sekali minum tuh Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah ya, glek, Alhamdulillah, Bismillah, glek, Alhamdulillah, 3 kali baru sisanya nanti yang terakhir harus dihabisin selesai Alhamdulillah. Itu minum ini Syekh Mutawalli Sya'rawi ya yang mensyarah hadis itu mengatakan itu cara minum yang insya Allah airnya itu menggerakkan tubuh kita untuk taat. Karena memang apa yang kita makan itu apakah menghasilkan energi untuk berbuat baik atau berbuat buruk tergantung kita memperlakukan makanan minumannya. Yang masuk itu diperlakukan seperti apa. Kalau masuknya dengan cara baik dari rezeki yang baik, ya, baca minumnya dan sebagainya dengan sunnah, maka itu energinya mudah untuk digunakan untuk taat. Tapi kalau nyarinya aja udah sembarangan, ya, begal orang, nyegat orang, malak, korupsi dan sebagainya, ya gimana mau energinya dipakai untuk energi kebaikan, akan susah. Ya, belum yang dikasihkan ke anaknya diajak taat akan susah. Ya, jadi tidak hanya sekedar parenting yang bagus, tapi rezeki yang masuk juga harus bagus. Nah, kembali lagi ke onta gitu ya. Makanya minum onta tuh glek 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 lama, baru setelah penuh dia akan selesai. Nah, karena minum ontanya begitu, maka ini dibagi jadwalnya, dan orang-orang yang dibagi jadwal ini mau tidak mau harus berbagi sama onta ya. Karena mereka sebelumnya sudah disyarati kalau onta ini nanti benar, kalian harus begini, kalian harus begini, kalian harus begini, nggak boleh diganggu, nggak boleh di apa namanya disakiti dan lain sebagainya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya, berjalan seperti itu mereka lama-lama nggak sabaran, ya nggak sabaran, sampai akhirnya mereka berembuk. Ini onta lama-lama ngelunjak ini. Ini lama-lama kita punya urusan apa-apa ngambil air harus nunggu ontanya gitu ya. Walaupun di salah satu riwayat menyebutkan onta ini ketika tidak minum, ya ketika tidak minum itu menghasilkan susu yang luar biasa banyak, bahkan dalam riwayat susunya ini kalau dibagi satu kaum cukup. Nah, jadi mereka bisa minum susunya. Tapi dasar memang orang kafir nggak suka, ya tiba-tiba keinginan mereka onta keluar dari batu aja terwujud aja mereka nggak suka. Waduh, ini jadi sifat sombong dan pendustanya itu kentara sekali. Makanya orang kafir itu harus dicurigai seperti itu, ya. Jadi bukan masalah diskriminasi apa, bukan, orang kafir itu memang wataknya seperti itu, sehingga mau buat perjanjian apapun kalau memang modelnya orang kafir susah buat perjanjian. Orang Israel itu berapa perjanjian sama Palestina? Nggak beres. Amerika, Trump dan lain sebagainya bikin perjanjian damai dan lain sebagainya, nggak akan bisa. Ya, surat Taubah itu cerita sama kita. Oh, mereka itu adalah orang-orang nggak bisa pegang mulutnya. Ya, disuruh memerangi mereka itu bukan karena ini Islam itu kejam pakai pedang, bukan. Karena sudah didefinisikan oleh Al-Quran, oleh Allah. Orang kafir itu wataknya kayak gitu. Minta syarat begini nih. Indonesia belajar 350 tahun perjanjian sama Belanda. Dari semua kerajaan, mana ada yang dipegang oleh Belanda? Yes, Pangeran Diponegoro ditipu. Ya, itu Tuanku Imam Bonjol ditipu. Sultan Babula di Maluku gitu ya, di Ternate dan di mana, semuanya ditipu oleh mulut-mulutnya orang kafir. Ya, model kayak begitu itu, dan mereka tidak pernah fokus betapa jeleknya kedustaan orang kafir itu, tetapi selalu yang disalahkan itu umat Islam. Nah, umat Islam ini kan umat yang ditipu, selalu disalah-salahkan. Ya. Nah, seperti juga kadzabul asirnya kaum Samud. Ini pendusta, penipu, tapi juga sombong. Ya, sehingga ketika sudah mulai dengan ujian onta, kalau orang-orang yang nurut, jadi dalam riwayat itu disebutkan begini, ketika onta itu keluar, yang bencinya luar biasa makin benci. Tapi orang-orang yang di pertengahan itu ini soleh, ini orang baik,
dari sejak muda, dari sejak belum mengaku menerima wahyu ini orang baik. Sama seperti Rasulullah SAW sebelum menerima wahyu juga orang baik. Gelarnya Al-Amin, gitu kan. Sehingga ketika ngaku menerima wahyu, mereka nggak langsung percaya, tapi ini orang baik, jarang bohong. Ya. Maka ketika ada orang sombong-sombong yang nantang mengeluarkan onta itu, yang ragu-ragu ini nunggu. Wah, bener nggak ya? Bener. Begitu bener ada onta, mereka beriman. Ya, mereka beriman. Wah, ya sudah. Jadi orang-orang yang imannya tadinya awalnya masih ragu-ragu maju mundur, langsung beriman. Nah, kalau yang melawan ini makin melawan. Nah, sehingga di sini disebutkan fana dau sahibahum fata'ato fa'akor. Rembukan. Dan berembuk itu, nah level orang jelek itu kan bertingkat. Ya, ada level yang jeleknya itu ya amalnya buruk, wataknya buruk, tapi masih suka kadang-kadang campur aduk. Kadang ya bergaul sama orang baik. Gitu kan. Di Al-Quran di surat Taubah juga begitu. Orang Madinah terbagi jadi 3. Ada orang-orang yang mau jelek, benar-benar jelek. Ada orang-orang yang kholatu amalan solihan wa akhara sayyi'ah. Jadi orang yang mereka nyampur aduk, kadang-kadang ya amal soleh, kadang-kadang yang lupa, gitu kan. Istilahnya orang sekarang itu orang-orang model kaum tomat, kadang-kadang tobat, kadang-kadang umat, gitu. Itu kaum tomat ini di surat Taubah dijelaskan begitu. Ini orang yang jelek banget, yang tidak karu-karuannya. Ada yang pertengahan, yang kadang-kadang ke sono, kadang-kadang kemari, gitu ya. Ada lagi orang yang memang orang baik. Nah, yang satu ini celaka. Yang satu ini disebutkan asallah, semoga Allah mengampuni mereka. Nah, kata asa di dalam Al-Quran itu pasti. Allah itu maha pengampun. Jadi yang nyampur-nyampur masih ada potensi untuk selamat. Nah, kalau orang soleh ini ya jelas-jelas selamat, gitu ya. Nah, di tengah umatnya Nabi Soleh itu juga begitu. Yang penentang, yang kejem-kejem, gitu ya. Yang pertengahan, yang kemudian juga beriman kepada Nabi Soleh, kemudian ada yang orang yang jeleknya ini juga bertingkat, yang jelek banget sampai yang paling jahat. Makanya di surat Syams, gitu ya, disebutkan ketika disebut kadzabat samudu bitohwa idim ba'asa ashkoha. Nah, ini disebutkan ini idim ba'asa ashkoha, ketika bangkit ashkoha, orang yang paling sial. Orang yang paling sial. Syako itu artinya apa? Sial, lawan dari saat. Ya, saat itu untung, orang yang beruntung. Nah, syako itu, syakiyun itu artinya sial. Idim bahasa ashkoha, ketika bangkit orang yang paling sial. Rasul pernah bersabda, orang yang paling sial itu 2. Satu orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib dan orang yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Ini dalam surat idim bahasa ashkoha. Ya, ini orang celakanya. Jadi dari kalangan orang yang sombong-sombong pendusta ini ternyata ada bertingkat juga. Ini model sombong level 1, ini level 2, level 3, ini level paling top. Nah, itu ada beberapa orang, tidak hanya satu. Ini disebutkan dalam riwayat ada 8-9 orang. Itu ashkoha, orang yang paling jeleknya. Jadi ibaratnya kalau sekarang ini ada politisi buruk, politisi baik. Nah, politisi buruk ini kan kalau ngerjain apa-apa tidak pakai tangannya sendiri. Dia nggak mau ngotorin tangannya, walaupun kebijakannya kotor. Maka nyewalah orang yang ashkoha tadi. Nah, ini di kalangan politisinya kaum Samud ini, yang pembesar-pembesar yang orang-orang kotor ini, gitu kan, nggak mau nyembelih untanya, sembelih nggak, ngutus orang yang paling celaka. Ya, ada yang menyebutkan namanya itu Qadar namanya. Qadar bin, saya lupa nasabnya aja. Itu nama orang yang diutus, itu bosnya. Nah, salah satu nangkep, salah satu jebak dan lain sebagainya. Kemudian unta itu ditangkap, terus disembelih. Nah, begitu disembelih ketawa Nabi Soleh. Maka datanglah ancaman, kalian harus bertobat. Ya, benar-benar bertobat. Termasuk pembesar-pembesar yang tadi itu melakukannya harus bertobat. Dikasih waktu 3 hari. Ya, 3 hari
Yang dengan waktu 3 hari itu mereka diminta untuk ya segera beriman kepada Allah dan bertobat meninggalkan apa yang selama ini mereka ragukan. Ya. Tapi ternyata 3 hari ini tidak dimanfaatkan untuk bertobat. Sebagian riwayat menyebutkan setiap hari mendekati hari H itu Allah ngirim tanda. Ya, hari pertama itu kulitnya berubah jadi kekuningan. Jadi kayak orang kena penyakit kuning. Itu aja harusnya, ini harusnya ya. Orang kafir itu begitu semua loh kok kulitnya jadi kuning. Itu kan kalau orang sekarang mesti terkaget-kaget. Ini berarti pertanda ini. Makin takut, ternyata enggak. Ya, semakin nantang. Nah, terus hari kedua kulitnya berubah jadi merah. Kulitnya jadi merah. Hari ketiga kulitnya jadi hitam. Nah, di hari ketiga itulah disamber oleh Allah dengan suara yang keras. Satu kali suara, soihatan wahidatan. Yaitu di surat Yasin juga diceritakan ya, soihatan wahidatan. Jebret itu langsung hancur, gitu kan, selesai. Jadi memusnahkan satu kaum itu Allah SWT itu nggak terlalu repot, gitu ya. Jangankan satu kaum, satu seluruh alam semesta itu juga tidak terlalu repot. Makanya seringkali musuh-musuh Allah itu Allah binasakan itu tidak dengan gagah perkasa. Ya, Raja Namrud misalnya, ya cuma dikirim apa nyamuk, ya zubab itu nyamuk apa lalat gitu ya, masuk ke kepalanya, ya masuk ke kepalanya di sini gigit di dalam gitu ya, demam. Yang baru reda sakitnya itu kalau dipukul dengan sepatu dari tentaranya. Jadi kalau tiap kali kambuh itu mana sepatunya pukul pok lah, itu baru pusingnya itu hilang. Dihinakan seperti itu sebelum matinya. Jadi tiap kali kambuh itu nyari mana sepatu tentaranya. Kalau sekarang sepatu hansip gitu ya, mana sepatunya, pukul di kepalanya, dihinakan dulu. Ya, jadi bukan mati gagah perkasa tanding sama nabi apa, nggak perlu terlalu mulia loh harus berhadapan dengan nabinya gitu ya. Itu kirim nyamuk aja dah. Jadi kirim benda-benda yang sepele gitu kan. Raja Abroha ya dengan dengan gajah ya, besar, kirimnya ya binatang yang kalau dihadap-hadapan itu kan nggak ada ininya gitu, cuma burung ya gitu ya, ini bukan gajah ini ngadepi dinosaurus, nggak perlu ya, burung gitu ya, tapi ya binasa juga itu musuh Allah itu, dan Allah bekerja sendiri ya. Jadi kalau sekarang ini banyak orang-orang kafir bilang kalau memang Allah Maha Kuasa, sekarang problem manusia ini coba ini ya. Mana kalau kalian merasa benar Allah beresin, tapi kan Allah biarkan. Ini orang-orang telat ya. Allah itu dari sejak dulu kalau ada apa-apa diberesi sendiri ya. Cuma untuk umat akhir zaman ini ya Allah sudah mendidik. Ini kalau diberesi sendiri manusia ini nggak akan ada mujahadahnya gitu kan. Dan Allah tuh mampu. Makanya umat akhir zaman ini dikasih apa namanya ya, hak untuk berikhtiar, walaupun sebenarnya yang menyelesaikan masalah juga nanti Allah sendiri. Sehingga ketika kita dilibatkan untuk berdakwah, bahasa Allah itu lembut ya. Di dalam surat Muhammad kemarin kita sudah pelajari itu ya, Allah berfirman intan surullaha yang surkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bahasanya itu seperti kita menolong Allah, padahal apa benar kita menolong Allah? Kan enggak. Itu bahasa alusnya Allah kepada kita agar kita terlibat dalam urusan agama. Sehingga bahasanya intan surullah, jika kalian menolong Allah. Padahal sama sekali enggak. Itu dulu seperti pernah ya kita pernah bahas kan ayat ini ya. Seperti orang tua pulang dari pasar bawa beras 10 kilo. Ya, terus anaknya yang masih kecil, umur balita, ya datang, bapak pulang dari pasar, ya. Terus bapaknya bawa beras panggul, nak sini nih nak, bantu bapak ngangkat. Ya. Apakah bapaknya nggak kuat? Kuat, cuma kan anaknya ini namanya pingin ngomong anaknya, sini nih bantu bapak, angkatin berasnya ya, 10 kilo, ya bocah balita 10 kilo taruh di kepalanya kan amblek, maka ya dikasih, ini nak angkat gitu kan, tapi dipegangi sama
Bapaknya nggak akan mencelakai. Ya, 10 kilo, 10 kilo bapaknya tuh tahu kalau 10 kilo itu si anak ini nggak akan kuat, tapi bahasanya, nak sini angkat, ya, bantu bapak. Tapi begitu sudah diangkat di atas kepalanya, apakah terus dilepas? Wah, kalau kayak gitu bapaknya keterlaluan, itu udah 10 kilo anaknya ini yang angkat tuh blok gitu ya, wah jatuh, kurang kuat kamu, disalah saling, nggak bakal. Ya, bapak yang sayang sama anak diangkat, nah terus setelah selesai ditaruh, dipuji-puji, wih kuat sekarang, masih ambil ketawa-ketawa, kuat sekarang yang angkat beras ya 10 kilo, dipuji-puji. Ya itulah kita, suruh dakwah itu sebenarnya kita nggak mampu, jalani syariat ini sebenarnya kita berat. Ya, suruh apa namanya mendakwai orang-orang kafir kayak Donald Trump, Putin apa ya, kita berat itu. Tapi kita disuruh. Cuma sebenarnya suruhan itu Allah sudah dengan backup. Kita nggak akan dibiarkan lepas begitu saja. Mesti diawasi, jangan sampai ini celaka. Nabi-nabi juga begitu. Makanya umat akhir zaman ini, umatnya Rasul itu seperti nabi-nabi kalangan Bani Israel, disebut begitu. Kalian ini yang mau berdakwah dari umat Nabi Muhammad SAW, derajatnya seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Makanya dilindungi oleh Allah, diproteksi oleh Allah. Lalu yang nyuruh juga Allah, maka ya asuransinya jadi dari Allah, mesti akan dijamin semuanya. Perang Tabu itu ujian berat. Perang Tabu itu perang yang ketika itu mau panen kurma. Ya, kurma itu sedang berbuah bagus banget. Terus Nabi membacakan ayat, kalian harus perang ke Tabuk melawan pasukan Romawi dalam keadaan panas terik luar biasa. Ya, ini kan berat, sama seperti bapak tadi bilang, nak sini nak, angkat beras 10 kilo. Itu berat sekali buat anaknya, tapi sebenarnya itu hanya ujian. Ketika pasukan itu berangkat, para sahabat itu bingung, ini kalau kurmanya tak tinggal, telat sehari saja rontok. Ya, kurma rontok, ya kurma rontokan sama kurma dipetik, mahal mana? Mahal dipetik. Ya, kalau rontok itu ya seperti orang jual mangga, berarti kalau dipetik gitu. Kan mahal. Kalau sudah gogrokan, kalau istilahnya gogrok, rontokan. Ya gimana orang jual juga mesti harganya jatuh. Ini kurma rontokan ini murah. Jadi ujiannya kita ikut bantu Nabi, kurmanya rontok, nggak punya duit sudah. Padahal perang itu mesti hancur-hancuran. Tapi kalau nggak ikut, bisa jagain kurmanya ini terus panen hasilnya lebih besar. Itu ujiannya berat sekali. Ya. Belum lagi kalau nanti maju udah kepanasan, mati, bisa bilang dan sebagainya. Tapi akhirnya tetap berangkat. Yang terjadi apa? Allah jaga kurmanya itu tidak rontok satu buah pun. Ya, begitu pulang mereka panen utuh. Nah, itulah kekuasaan Allah. Jadi cuma ujiannya saja, berangkat nggak nih, berangkat nggak nih. Begitu berangkat, ya Allah lindungi. Karena sekedar menguji kekuatan kita. Karena yang sedang sebenarnya bekerja itu Allah. Dan perang Tabu ini perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Pasukan Romawi dipukul mundur. Padahal itu yang dilawan orang Romawi. Itu hal-hal yang menunjukkan betapa sebenarnya yang bekerja itu Allah sendiri, termasuk kepada kaum Samud ini Allah bekerja sendiri, dan kaum-kaum yang lain disiksa, dihabisi oleh Allah, itu Allah bekerja sendiri. Tapi sebelumnya melibatkan nabinya dulu. Nah makanya tadi mengatakan Allah SWT, seringkali kita ini diuji oleh Allah sesuatu yang kelihatannya berat. Ya, tapi kalau kita fokus pada beratnya dan tidak fokus kepada kekuatan Allah yang nanti bisa menyangga level beratnya ujian itu, maka kita akan mundur. Wah berat ini, ya gimana saya ini? Nah, tapi kalau ini dari Allah, ya kalau dari Allah pasti Allah bantu. Ya tetap akan maju. Dan nanti akan datang nusratullah di situ, datang pertolongan Allah di tempat itu. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari kisah kaum Samud ya dan Nabi Soleh. Makanya ini kata Soleh itu kan kata Arab ya, bukan kata Ajam, karena memang yang diceritakan ini adalah bangsa Arab kuno. Ya, Nabi Soleh kaum Samud karena memang masih di Jazirah
Arab. Ya, silakan Bu. Ya, ya. Eh, salah satu nasihat Nabi itu kalau lewat di tempat yang bekas tempat azab gitu ya, itu kita disuruh nyari tempat lain bahkan ya, karena itu jalur perdagangan. Ya, kota Madain itu jalur perdagangan dulu sering dilewati, tapi Nabi berpesan kalau kalian lewat situ cari tempat lain aja lewatin, karena itu tempat yang diazab oleh Allah. Atau kalau mau nggak mau lewat situ karena memang paling pendek jaraknya ya, itu segera, jangan lama-lama di situ, segera lewat ya. Atau kalaupun lewat ya agak lama di situ, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak nangis, karena di situ adalah tempat yang dulu diazab oleh Allah. Nah kalau sekarang itu malah pada orang berwisata, ya maka kalau datang ke sana ikuti aturan tadi itu, jangan lama-lama. Sekedar mengetahui bahwasanya oh ini toh umat yang dulu dibinasakan oleh Allah. Karena kan ada perintah fantasiru fil ard, ya, menyebarlah ke muka bumi. Kemudian disuruh memperhatikan fanzuru kaifakana akibatul mukadzibin, ya, bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah, disuruh ngeliat gitu kan. Tapi ya fungsinya itu saja, jadi bukan untuk berlama-lama di sana ya. Belum lagi kalau orang-orang yang piknik ke sana itu kan tidak semuanya orang beriman ya. Orang beriman aja masih dibolehkan dengan catatan tidak berlama-lama, banyak berdoa ya. Tapi kalau orang yang nggak yakin gitu ya, mereka ngelihatnya itu hanya sebagai peninggalan budaya. Oh ini orang dulu ini, oh pelajarannya lewat. Makanya kan sering kita ini piknik ke ziarah apa itu masjid, bang lihat apa itu, seringkali tujuannya itu hilang gitu ya. Hanya sekedar seneng-seneng lihat, pernah ke sana foto-foto selesai. Padahal sebenarnya perintah untuk fantasi rufil ardi gitu ya, panzuru kaifakana akibatul mukadzibin dan sebagainya tadi itu fungsinya untuk mengambil pelajaran ya, bukan untuk senang-senang. Jadi itu. Yang lain? Baik, kalau tidak ada, saya kira ini yang bisa kita pelajari ya, kaum Ad ya, dan Allah rekam perjalanan kaum Ad ini dalam Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran buat diri kita semuanya. Fahal mim mudakir, karena memang kita menjadi umat yang belakangan itu punya keuntungan tidak perlu mengulang kesalahan yang sama dari apa-apa yang pernah diperbuat oleh umat-umat terdahulu. Besok insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kaum Nabi Lut ya di ayat yang selanjutnya insya Allah. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.